sama aku Alda. Kita mau interview jurusan nih. Nah, jurusan yang akan aku interview itu cluenya masih berhubungan dengan IPA, terus sering praktikum dan menganalisa bahan makanan nih. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi jurusan yang akan aku interview itu jurusan teknologi pangan. Sekarang sebelahku ada temenku nih. Halo, Nah, coba kenalin diri. kenalin nama aku Sahara dari jurusan Ilmu Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya sama temenku ini. Jadi, Sarah, kenapa sih kamu memilih teknologi pangan? Untuk alasannya sih nggak terlalu ini ya spesifik, soalnya karena awal aku milih itu cuma gara-gara dapet ini SNM kan. Oh, undangan tuh. Terus kalau nggak diisi kan kasihan adik-adik di bawahnya. Akhirnya aku kayak cari-cari jurusan yang paling nggak itu aku pelajarannya ada yang suka, nggak terlalu susah juga. Akhirnya aku memilih jurusan itu, dan jurusan itu tuh juga disaranin sama temen aku, katanya jurusan itu bagus soal di UB gitu. Nah, Sarah ini angkatan 2017 ya. Jadi sekarang dia udah semester 7. Iya, saya setuju. Sama ya kayak aku juga semester 7. Nah, coba jelasin dong apa sih teknologi pangan itu? Jadi teknologi pangan ini jurusannya ini jurusan yang kayak belajarnya itu kayak tentang analisis suatu komponen bahan di dalam makanan, kayak misalnya ada analisis karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Terus juga kayak misalnya di suatu produk makanan ini ada klaim sumber vitamin B3 atau sumber kayak protein atau apa. Nah, itu jurusan teknologi pangan. Dalam betul itu. Sama ada banyak lagi sih sebenarnya. Sebenarnya beda nggak sih sama ilmu gizi gitu? Sebenarnya ada perbedaannya sih, tapi kayak kadang-kadang tuh orang tuh mirip sih, teknologi pangan, ilmu gizi, terus sama teknik kimia juga kayak Mirip-mirip jurusannya. mirip gitu. Nah, kenapa sih orang itu harus mengambil teknologi pangan? Maksudnya buat yang suka sama IPA, suka sama analisa makanan-makanan itu, kenapa harus memilih teknologi pangan? Soalnya jurusan teknologi pangan ini selain kayak kita bisa tahu gitu loh apa arti pentingnya dalam memilih produk makanan, kan kita sebagai konsumen, terus kita juga bisa tahu lah karbohidrat ini Kandungan gizinya. kandungannya seberapa, terus kita juga bisa ngasih sendiri, tahu isinya, tahu lebih banyak gitu loh daripada kayak cuma kayak mungkin artikel umumnya pada umumnya. Nah, terus apakah hanya cuma yang punya passion kuat di bidang sains aja, di bidang makanan aja yang bisa mengambil itu, yang bisa memahami? Enggak sih, menurut aku nggak harus, karena aku kan dari awalnya kan aku juga nggak ada basic di situ. Menurut aku kayak semua orang bisa kayak ambil jurusan terserah, yang penting kayak dia tuh mau belajar sih, dia juga kuat, dia mentalnya kayak misalnya mau Sering praktikum ya? sering praktikum, sering kayak analisis ini gimana, ini apanya lah. Nah, selama kamu sampai semester 7 ini, apa sih yang paling susah dalam belajar tentang teknologi pangan? Itu ada suatu matkul, kayak isinya matkul itu tuh ada fisikanya, ada matematikanya, terus ada biologinya, ada kimianya, dicampur gitu lah. Semua. Ada lah, pasti anak pangan kayaknya tahu gitu matkul apa itu, kayak hitung-hitungan kayak nggak bisa dinalar gitu loh. Nah, itu menurut aku yang paling susah gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau ngitung tuh kan kita harus tahu analisis dulu. Sebelum dihitung kita harus analisis dulu. Misalnya kayak ada soal kayak misalnya padatan atau larutan, nanti yang keluar berapa itu udah. Itu bisa praktikum juga ya? Tapi itu nggak masuk praktikum sih. Kalau praktikum nanti beda lagi. Nah, terus apa sih hal yang paling menyenangkan selama kamu belajar? Yang paling menyenangkan itu apa ya? Bisa ngapain aja? Kadang masih salah jurusan sih. Karena masih nggak salah jurusan. Kayak Salah jurusan. mikir gitu, saya salah jurusan nggak sih di sini. Kadang tuh kayak nggak nyambung gitu pelajarannya. Ya semua gitu ya. Kayak saya salah jurusan. Cuma ada di sisi lain saya suka gitu loh belajar tentang ini. Kayak misalnya mikrobiologi umum, kayak belajar tentang bakteri itu, kayak fermentasi gitu. Dan itu praktikumnya tuh juga maksudnya asyik, dia mungkin berat, tapi kalau misalnya kita jalanin tuh kayak asik gitu di praktikum ini. Terus ada juga praktikum kayak misalnya evaluasi
evaluasi gizi pangan. Terus juga pelajarannya itu juga nggak terlalu berat, juga nggak terlalu ringan, cuma ya Tengah-tengah. nyantai gitu. Tapi kayak bisa nyantai gitu, terus juga bisa memahami lah praktikum itu sama mata kuliahnya itu, jadi kayak lebih enjoy sih menurut aku. Nah sebenarnya ini ada cerita sih ya. Jadi waktu itu kan aku sama Sarah ini udah temenan dari SMP. Nah waktu itu kita pernah makan di Malang gitu ya, malam-malam sama Firda. Oh, iya. Nah itu ada, kita kan pesen minuman. Nah minumannya itu minuman es dan pakai sedotan kan. Terus waktu Firda tahu aku mau minum itu, tiba-tiba Sarah bilang, kayaknya jangan diminum deh. Dan aku sama Firda bilang, Firda udah tahu kan karena dia juga anak farmasi temanku yang satunya itu. Aku coba bilang ini, hah kenapa emangnya? Terus Firda bilang ini, kayaknya aku tahu deh. Terus Sarah coba jelasin ada apa? Sebenarnya sih kalau misalnya kita sambung sama mata kuliah kan, kalau bikin suatu alat itu kan harusnya steril kan, bersih gitu kan. Pas saya lihat waktu di Tempat, iya. di tempat tersebut, kok sedotannya kotor, itu nggak tahu sih antara kena debu atau dari pembuat. Kayaknya kena debu deh, kita Positive thinking ya. Tapi tetap aja ragu ya buat minum. Iya, Mungkin ragu. gak usah pakai sedotan deh. takutnya kan juga bakteri kan juga banyak sih macamnya ya, ada yang kayak bisa nyebabin lambung atau apa kan juga Sakit banyak gitu sih, ya. makanya itu. Terus ini ada PKL-nya kan ya kalau tekpan. Iya ada. Itu gimana sih PKL-nya? Kalau PKL-nya itu ada 2 tipe sih. Oh enggak sih, kalau di jurusan aku tuh boleh PKL kan, boleh satu PKL atau KKN kan ya. Kalau untuk PKL-nya sendiri, kalau aku itu di UKM atau kita bisa di magang. Biasanya magang sih, cuma kalau untuk PKL itu jangka waktunya sebulan. Nah kalau untuk PKL juga ada batasnya, maksudnya kita ngerjain apa sih, dibedain gitu sama magang gitu. Kalau PKL itu kan di UKM atau di perusahaan gede, PT lah misalnya. Nah kita tuh di situ kayak ngebantu masalah yang kita tempat PKL tersebut. Atau bisa jadi kalau misalnya kebanyakan teman-teman aku tuh kalau di perusahaan itu dia dikasih ini tugas dari perusahaannya. Nah kalau aku di UKM, aku lihat dulu permasalahannya di situ apa, kayak misalnya perusahaannya gitu. Misalnya waktu itu aku UKM-nya di tentang produknya suatu makanan ringan lah, dodol lah istilahnya, dodol. Nah di situ kan ada permasalahan lah di UKM. Nah itu aku ngebantu gimana caranya supaya permasalahan tersebut itu kayak bisa jadi diatasi gitu loh. Kan aku sebenarnya juga sama bantuan dosen tanya-tanya, terus juga sama literatur, cuma kita nggak langsung terjun langsung eksperimen eksekusi langsung gitu. Kita cuma kayak ngebantu pakai ilmunya aja gitu, analisisnya doang itu sih kalau aku. Nah terus kan sekarang lagi musim maba nih ya, 2020. Kan pasti ada yang ngambil tekpan, di UB kan juga banyak kan ya pasti. Iya. Nah apa sih pesan kamu buat mereka? Ya ada, paling nggak itu kalian tau lah sedikit aja Basicnya. sedikit itu kayak tentang makanan atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak ada basicnya, kalian tuh kayak karakteristik orang yang pengen tahu sukaan baru, pasti kalian juga enjoy juga di situ kan. Biasanya semuanya tuh nggak ada susah sih kalau di tekpan tuh, kalau sama dijalanin dan kalian kuat dengan praktikumnya, dibikin enjoy aja serius. Nah kalau praktikum dibikin enjoy walaupun banyak laporannya segala macam, tapi kalau dijalanin pasti kalian kayak bisa. Nah tekpan ini masuknya ini ya FPP ya, misalnya Fakultas Iya, Pertanian. kalau di UB masuknya FTP. Nah oke, Sarah, semoga kamu sukses selalu dan skripsinya lancar. Biar tahun depan kita bisa lulus bareng. Meskipun nggak tahu ya wisudanya online atau enggak. Ya sudah. Tapi semoga aja offline ya wisudanya biar bisa Amin. wisuda. Nah kalian semuanya buat yang mau request jurusan apa aja langsung taruh di komen ya. Oke, terima kasih ya Sarah, kamu udah mau ke rumah. Nah jangan lupa ya buat kalian semua subscribe, like dan komen YouTube kita. Terima kasih.